Banyak sekali sih. Jadi kalau aquaculture itu banyak bidangnya. Kalau mau disambungin sama mikrobiologi itu juga bisa. Disambungin ke botani pun bisa. Contohnya kalau botani rumput laut gitu itu. Kalau yang di mikro tadi itu kayak misalnya mikrobiologi laut kan banyak kayak gitu. Oh, kalau dulu aku waktu KP itu lebih ke bidang budidayanya ya. Jadi pagi bangun terus menyiapkan pakan ikan. Pakan ikannya itu kalau di BPAP itu berupa ikan mentah, teman-teman. Jadi kamu tahu ikan yang kecil-kecil yang ukuran jari itu dipotong-potong, itu setiap pagi dipotong-potong, terus kita kasih kepada ikan budidayanya. Nah, ikan budidayanya kalau di BPAP itu ada kerapu, ada bandeng, ada juga kakap gitu. Jadi macam-macam. Ada kobia juga yang paling baru. Waktu itu gitu. Oh iya Mas. Aku punya teman-teman yang selalu bisa aku curhatin. Dulu itu ada banyak banget teman-teman yang bisa aku curhatin. Jadinya semua itu nggak aku pendam sendiri gitu. Dan teman-temanku itu juga bisa ngasih masukan gitu itu ke aku. Gitu. Terus juga jangan bosen-bosen, jangan sungkan-sungkan juga diskusi sama dosbing. Anggaplah dosbing itu tempat curhatmu juga gitu. Halo guys, kembali lagi ke podcast Lab in to Go. Di sini saya Raisa dan ditemani teman saya. Aku Intan. Di sini kita kedatangan tamu spesial loh guys. Siapa tuh kira-kira? Kira-kira ahli di bidang apa ya? Kira-kira Raiza. Aku spill dikit-dikit ya guys. Masnya ahli banget di bidang aquaculture yang memiliki segudang pengalaman di bidang perikanan dan aquaculture. Wah, mantep banget nggak sih teman-teman? Oke, langsung tanpa berlama-lama lagi, langsung kita panggilin aja nih Raiza ya. Halo Mas. Halo. Selamat siang. Selamat siang, gimana nih Mas kabarnya? Alhamdulillah sih kalau hari ini sehat-sehat aja ya gitu. Alhamdulillah. Mungkin bisa dikenalin ke teman-teman yang belum kenal mungkin sama Masnya. Boleh diperkenalkan dulu Mas. Halo teman-teman, kenalin aku Zufar. Aku sekarang ini lagi kuliah di S2 Biologi ITS. Kalau bidangnya sih di aquaculture ya teman-teman. Gitu. Wah, mantep banget ya. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu nih apa itu aquaculture. Mungkin Mas Zufar bisa jelasin sedikit tentang apa itu aquaculture. Iya, jadi aquaculture itu dari aqua dan kultur. Aqua itu artinya air dan kultur itu budidaya. Makanya aquaculture itu artinya budidaya hewan-hewan atau makhluk hidup yang ada di air gitu. Singkatnya sih gitu. Berarti kalau begitu lintas minat dari aquaculture sendiri termasuk lintas minat kemana ya Mas? Banyak sekali sih. Jadi kalau aquaculture itu banyak bidangnya. Kalau mau disambungin sama mikrobiologi itu juga bisa. Disambungin ke botani pun bisa. Contohnya kalau botani rumput laut gitu itu. Kalau yang di mikro tadi itu kayak misalnya mikrobiologi laut kan banyak kayak gitu. Kalau zoologi sudah pastilah ya kayak budidaya ikan, udang dan lain sebagainya itu. Gitu. Ekologi pun juga bisa loh sebenarnya. Jadi dari 4 bidang ini bisa nyambung kemana-mana. Cuman kalau aku fokusnya itu lebih ke zoologinya. Gitu. Oh, berarti menyeluruh gitu ya Mas? Iya benar, menyeluruh banget. Sangat luas banget ya Iya, ternyata. sangat luas banget. Dulu dikira itu aquaculture cuma berfokus ke zoologi aja gitu Mas. Kita jadi tahu insight baru nih dari Mas Zufar. Betul. Terus gini Mas, kan dulu Mas Zufar pasti pernah KP kan ya Mas? Kira-kira dulu Mas Zufar itu KP-nya di mana dan ngapain aja nih Mas waktu KP? Iya, jadi kalau aku dulu KP-nya itu di namanya Balai Budidaya Perikanan Air Payau di Situbondo. Jadi ini tuh sebuah balai punyanya Kementerian Perikanan KKP yang di sana itu tugasnya itu mengedukasi dan juga mempraktekkan gimana sih caranya berbudidaya yang baik dan benar.
Terus juga memberikan penyuluhan pada nelayan-nelayan sekitar gitu. Gitu sih. Dulu itu selama 1 bulan di sana aku. Oh gitu. Untuk kegiatan KP-nya selama 1 bulan itu Mas ngapain aja gitu Mas? Oh, kalau dulu aku waktu KP itu lebih ke bidang budidayanya ya. Jadi pagi bangun, terus menyiapkan pakan ikan. Pakan ikannya itu kalau di BPAP itu berupa ikan mentah teman-teman. Jadi kamu tahu ikan yang kecil-kecil yang ukuran jari itu dipotong-potong, itu setiap pagi dipotong-potong. Terus kita kasih kepada ikan budidayanya. Nah, ikan budidayanya kalau di BPAP itu ada kerapu, ada bandeng, ada juga kakap gitu. Jadi macam-macam. Ada kobia juga yang paling baru. Waktu itu gitu. Oh iya Mas, untuk makan ikannya itu nanti dia itu supplier dari mana atau emang udah menyediakan sendiri ini untuk ikan yang buat pakan atau gimana? Oh, kalau pakan ikannya itu kita ambil dari nelayan sekitar gitu. Jadi selain kita memberi info atau penyuluhan kepada nelayan sekitar, kita juga memanfaatkan nelayan sekitar gitu. Jadi nelayan sekitar cari ikan, tiap pagi kita disetorkan ke kita, kemudian kita jadikan pakan untuk ikan itu gitu. Berarti tetap kolaborasi sama masyarakat di nelayan sekitar gitu ya? Betul Mas? banget. Terus kira-kira biasanya kan kalau KP bisa nyambung ke TA ya Mas. Kalau dari Mas Zufar sendiri KP-nya ini lanjut ke TA atau beda lagi TA-nya sama KP-nya? Oh, kalau punya aku kemarin itu beda sedikit lah gitu. Kalau yang di KP itu kan aku belajar bagaimana sih caranya memelihara ikan yang baik dan benar gitu. Nah, hal ilmu ini itu berguna banget waktu aku TA, karena TA-nya aku itu memelihara ikan, tapi atasnya tuh diberi tanaman, sehingga gimana caranya supaya si ikan ini akan tetap sehat gitu. Berarti secara nggak langsung adalah Mas ya nyerempet-nyerempet ke KP-nya Mas Zufar sendiri? Iya, ada. Sangat menarik ya KP tentang perikanan ini. Menarik banget sih, apalagi katanya Mas Zufar kan juga merangkul nelayan sekitar, jadi kan berinteraksi sama nelayan sekitar pasti seru banget nggak sih Mas? Iya, dulu sering banget aku itu cerita-cerita sama nelayan. Kadang juga aku mampir-mampir ke unit yang lain. Jadi kalau di BPAP itu nggak cuma tambak, ada juga unit budidaya rumput laut, ada juga keramba jaring apung yang ke tengah laut itu. Ada juga produksi pakan, pelet-pelet dibikin. Ada juga pembenihan, macam-macam kalau di sana itu. Gitu. Dulu juga aku sempat menyaksikan gimana sih caranya membudidayakan ikan di telurnya, penetasannya gitu. Untuk sekarang kan Mas kan sedang belajar di S2 Biologi ITS ya. Dan yang saya dengar dari KP terus S1 kan berhubungan dengan ikan. Untuk selanjutnya apakah penelitian tesis Mas akan berhubungan dengan ikan juga atau mau beda tema lagi? Oh iya, kalau yang buat tesis nanti itu ada hubungannya lah sama ikan. Jadi kalau di tesis nanti itu aku memanfaatkan namanya itu ekstrak ikan gabus. Jadi ekstrak ikan gabus itu nanti dimanfaatkan untuk menurunkan kadar kolesterol gitu. Jadi kalau masalah teknis budidaya ikan, aku kan sudah belajar waktu S1. Untuk S2-nya aku belajar pengolahannya gitu rencananya. Oh gitu. Kalau S1-nya Mas, tadi kan udah S2 rencananya tesisnya mau ini. Kalau S1 dulu Masnya gimana Mas? Ya, kalau S1 dulu itu aku judulnya itu penggunaan Echinodorus. Echinodorus itu namanya tanaman melati air. Dan Ludwigia optovalvis. Ludwigia itu tanaman lokal yang jarang sekali orang melirik gitu ya. Itu untuk menurunkan kadar-kadar amonia, kadar-kadar nitrat, fosfat gitu yang ada di kolam ikan gitu. Karena nitrat, fosfat dan amonia itu mengganggu sekali ke kesehatannya ikan gitu. Gitu. Wah keren banget nggak sih Reza, dari S1-nya terus nanti udah planning tesisnya gimana, tetap berhubungan sama ikan tentunya, ya kan? Jadi saya jadi ingin tahu lagi nih tentang pengalaman Mas mengenai penelitian dari S1-nya tadi tentang skripsinya tentang tanaman tersebut.
Tolong ceritakan Mas, saya ingin tahu lebih dalam lagi. Mungkin pengalaman yang menarik yang nggak pernah Mas lupakan waktu, oh aku S1 pernah ini nih, nggak lupa sampai sekarang. Ada sih, dulu itu salah satu parameter yang aku hitung, yang aku amati di TA aku itu ada namanya ini, diferensial sel darah putih gitu. Nah, aku kan ngitungnya pakai darah ikan ya, jadinya harus ngambil darah ikan. Sedangkan aku tuh nggak ada pengalaman sekali ngambil darah, apalagi darah ikan gitu. Dulu sempet ada kalau 2-3 bulanan itu cuma buat belajar ngambil darah ikan gitu, saking sulitnya gitu. Wah, sampai hampir putus asa juga dulu, tapi alhamdulillah lah bisa gitu. Caranya Mas Zufar untuk menangani kayak agak mau putus asa terus bisa bangkit lagi itu gimana Mas? Dulu sih itu selain mencoba terus ya pasti ya, itu juga aku punya teman-teman yang selalu bisa aku curhatin. Dulu itu ada banyak banget teman-teman yang bisa aku curhatin, jadinya semua itu nggak aku pendam sendiri gitu. Dan teman-temanku itu juga bisa ngasih masukan gitu itu ke aku gitu. Terus juga jangan bosen-bosen, jangan sungkan-sungkan juga diskusi sama dosbing. Anggaplah dosbing itu tempat curhatmu juga gitu. Ngomong setiap ada masalah, ngomong sama dosbing. Pasti dosbingmu akan membantu gitu. Berarti tetap kebersamaan sama teman-teman maupun dosbing ya Mas? Iya benar. Aku mau nanya lagi nih Mas. Oh mungkin Reza dulu. Iya. Kan tadi Mas kalau ada masalah selalu cerita ke teman dekat atau dosbing ya Mas. Mungkin masalah yang Mas alami yang paling besar, paling berat itu apa nih Mas dalam penelitian? Ya itu tadi yang ngambil darah ikan, sama ada lagi memelihara Ludwigianya. Ludwigia itu walaupun tanaman lokal, tapi dia itu gampang sekali kering, gampang busuk gitu. Jadinya sudah nggak terhitung aku bolak-balik sini Sidoarjo untuk ngambilin Ludwigia di rawa-rawa itu, sumpah. Oh iya, tadi kan Mas Zufar sudah menyinggung KP-nya nih. Mungkin teman-teman ada yang tertarik, kalau ada yang tertarik terus tapi belum tahu nih Mas caranya gimana apply-nya dan segala macam, mungkin Mas Zufar bisa kasih tips untuk atau tata cara untuk mendaftar di KP yang udah dilakuin sama Mas Zufar. Oke. Aku ceritain aja nggak apa-apa ya berarti ya. Jadi dulu itu awal-awalnya aku itu masih bingung ya mau KP di mana gitu ya. Nah, terus aku itu diskusi sama dosbing KP, kan ada itu. Kalau aku dulu itu sama Pak Edwin. Nah, cerita-cerita, akhirnya sampailah, oh iya kayaknya enak di sini gitu. Dulu itu di BPAP. Akhirnya aku coba cari-cari tentang BPAP, oh ternyata menarik gitu. Akhirnya aku cari kontaknya. Bisa kalau kalian mau cari kontaknya yang terutama yang dari instansi pemerintah itu biasanya ada di websitenya, website resminya. Cari aja di situ kontaknya, terus kamu hubungi mereka, terus tanya apakah ada lowongan untuk KP gitu. Dari situ nanti kamu akan dipandu gitu. Mungkin nanti suruh nulis proposal, suruh minta surat-surat keterangan mahasiswa aktif gitu itu. Itu tinggal diikutin aja gitu. Oh gitu. Nih catat ya teman-teman, kalau yang mau KP samaan sama Mas Zufar bisa dicatat cara-caranya gimana aja. Terus mungkin yang tadi udah dipaparin sama Mas Zufar kan banyak banget, dari mulai pengalaman KP, S1 maupun S2-nya ini dan nanti tesisnya bagaimana. Mungkin dari Mas Zufar ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk adik tingkatnya mungkin yang lagi semester awal atau mau skripsian dan lain sebagainya Mas. Iya. Kalau saran dari aku sih ini. Pertama, jangan terlalu individualis ya. Jadi teman-temanmu itu jangan cuma kamu manfaatkan ketika ada tugas doang. Kamu bisa misalnya lagi libur gitu ya, jalan-jalan sama temenmu atau kemana gitu. Supaya apa? Supaya nanti kalian itu bisa deket dan setiap ada masalah kalian bisa saling cerita. Karena setiap kamu cerita sama teman-temanmu, bisa aja temanmu punya penyelesaian dari masalah itu gitu. Terus yang kedua, hubungan baik dengan dosen itu tetap terus dipelihara. Jadi misalnya kamu sudah punya dosbing gitu ya, itu
dekatin terus dosbingmu. Jangan misalnya ketika kamu ada mau bimbingan aja datang gitu. Gitu sih. Terus apa lagi ya? Oh iya, jangan lupa belajar teman-teman. Karena kalau kita cuma kuliah aja nggak belajar, rasanya itu kayak ilmunya nggak masuk gitu. Pasti kayak gitu. Tuh guys, jangan lupa dengerin tips-tipsnya dari tips-tips Mas dari Mas Zufar. Zufar. Wah, Jangan lupa dicatat terus diaplikasikan tentunya. wah, gak kerasa banget ya kita ngobrol-ngobrol sama Mas Zufar. Ya, karena seru banget dari tadi. Gak nyangka udah di penghujung acara. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Zufar udah sharing-sharing bersama kami. Mungkin nanti bisa bermanfaat untuk kami dan teman-teman yang menonton. Dan jangan lupa teman-teman bisa pantengin terus podcast Legend Tubuh ini. Jangan lupa follow Instagram, Twitter, LinkedIn maupun YouTube. Jangan lupa di subscribe dan like. See you guys. See you.